Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini kita sudah berada di minggu Advent yang ketiga. Advent, kedatangan. Seolah-olah, ya kebanyakan orang, seolah-olah Tuhan belum datang gitu. Lalu sekarang kita sedang menantikan. Tapi tentu kita yang hadir di ruangan ini tidak dengan konsepsi seperti itu. Tidak dengan konsepsi seolah-olah Tuhan belum datang gitu kan ya. Tuhan sudah datang kan? Nah, kita berada di minggu-minggu Advent ini bukan, sekali lagi, bukan dalam rangka kita memaknai seolah-olah Tuhan belum datang. Makanya sekarang kita lagi nunggu kapan datangnya. Nanti tanggal 25. Bukan begitu ya. Konsepnya bukan begitu. Kita ada di minggu-minggu Advent dalam rangka menghayati ulang. Bagaimana kita menyediakan diri kita, menjadikan diri kita sebagai agen-agen Tuhan, utusan-utusan Tuhan. Sudahkah aku layak di hadapan Tuhan? Sudahkah diriku cukup pantas di hadapan Tuhan yang menghadirkan pesan dari Sang Firman Yesus Kristus? Nah, Bapak Ibu, di dalam perikop yang kita baca hari ini, kita mendapatkan satu kata yang di dalam bagian ini nampak, dan sekaligus juga dalam tema khotbah hari ini. Temanya adalah menyambut Tuhan, menghidupi terang. Tentang terang ini, nampaknya saya merasa perlu untuk meluruskan yang dimaksud dengan terang yang ada dalam benak kita, lebih-lebih ketika kita membaca bagian ini. Di dalam bagian ini jelas Yohanes itu mengatakan, aku bukan terang itu, gitu kan ya. Terangnya itu nanti, merujuk pada sosok Tuhan Yesus. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain, bukankah kita yang sekarang menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan menyebut diri kita sebagai terang dunia? Ya, lebih tepatnya Tuhan Yesus yang menyebut itu ya. Tetapi kamulah terang dunia. Siapa itu? Ya kita, gitu kan ya. Sementara di sisi lain Yohanes menyebut aku bukan terang itu. Ini maksudnya kayak apa nih jadinya? Loh, kalau bukan terang itu, kalau terang itu adalah Tuhan Yesus, nah sekarang kita menyebut diri sebagai terang, kok kayaknya kesannya kita meningkatkan level kita, standar kita setara dengan Tuhan Yesus gitu kan. Sebegitunya kah? Gitu kan ya. Sebegitunya kah? Nah, kita akan lihat di dalam bagian ini, Bapak Ibu. Bagi Yohanes Pembaptis, sosok Yesus yang hadir itu memang betul-betul menjadi terang. Tapi konteksnya adalah terang bagi orang-orang Israel. Orang-orang Israel, kita perlu ingat, pada zaman Tuhan Yesus, kan mereka sedang ada di bawah jajahan kekaisaran Romawi. Kehidupan mereka di bawah kungkungan dan kuasa kekaisaran, mereka jajahan. Dan sebagai jajahan itu, metafor yang dimunculkan itu rasa seperti gelap nih, nggak tahu arah. Kehidupan ke depannya ini akan seperti apa nggak jelas, karena masih di bawah kuasa kekaisaran Romawi. Akan disebut sebagai terang, secercah harapan, secercah cahaya kalau memang ada sosok yang diyakini membebaskan mereka. Terangnya itu. Konteks seperti itu tuh mirip sebenarnya dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara. Dulu, waktu Indonesia masih berada di bawah jajahan bangsa asing kan? Seperti gelap gitu loh. Tapi kemudian ketika ada harapan, wah, terang kan? Seperti itu maknanya kurang lebih. Atau kalau bicara hal yang lain seperti yang disampaikan oleh Kartini, habis gelap, terbitlah terang. Di bawah kuasa. Kuasa apa? Kuasa jajahan sebagai manusia nomor 2, ya kan?
perempuan. Lalu menemukan jalannya, kebebasannya, kemerdekaannya. Dan kita menyebutnya dengan istilah emansipasi. Ya kan? Keadilan dan kesetaraan gender. Ada harapan di sini gitu. Jadi bagi Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus adalah terang. Dan dalam konteks itu terkait dengan bagaimana orang Israel mendapatkan harapan. Terang itu adalah harapan. Tapi sebetulnya yang disampaikan oleh Yohanes juga bukan semata-mata bicara soal Israelnya. Tapi ia bicara lebih luas bahwa terang itu adalah sebuah jaminan bagi setiap manusia yang selama ini ada di bawah kuasa kegelapan, di bawah kuasa maut. Karena ending dari kehidupan manusia itu adalah kematian. Karena dosanya, endingnya adalah kematian. Loh, bagaimana bisa selamat? Bagaimana hidup kekal? Bukankah setiap manusia itu berdosa dan upah dosa adalah maut? Mati. Nah, sosok Yesus dengan demikian dalam konteks Yohanes ini ada dua poinnya. Pembebas bagi Israel, harapan bagi Israel. Pembebas bagi umat manusia, harapan bagi umat manusia yang dikuasai oleh dosa. Pemahaman dogmatiknya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sementara di dalam bagian ini juga Yohanes memberikan penegasan, ini Yesus adalah terangnya. Ini Yesusnya terangnya. Dan bagi dirinya sendiri, dia bukan terang itu. Dia adalah pembuka jalan. Dia yang mengawali. Ada tugas yang diembannya. Tujuannya apa? Supaya orang-orang percaya pada Mesias. Tujuannya itu, dia sebagai pembuka jalan. Nah, ini menarik juga Bapak Ibu. Ketika orang banyak memposisikan Yohanes itu begitu luar biasa. Ini ada sosok karismatik nih dari padang gurun dengan pakaian bulu ya jubah bulu domba ya. Kok bulu domba? Unta. Sosok karismatik datang terus berseru-seru keluar dari padang gurun, makanannya juga unik gitu kan ya, ngadu dan belalang. Ini sosok yang pokoknya jos banget lah gitu di zaman sekarang. Dan orang itu terpukau. Orang-orang itu terkesima gitu loh. Ini kan sosok yang begitu populer pada zamannya jadinya. Dan orang menggadang-gadang dia. Engkau Mesias? Bukan. Atau engkau ini Elia? Bukan. Engkau Nabi yang akan datang? Bukan. Berani dengan tegas dia mengatakan, seandainya itu terjadi atas diri saya Bapak Ibu, seandainya saya, orang bilang gitu kan, wah, si Suluh itu, si Suluh Sutia itu keren banget tuh. Jangan-jangan dia tuh adalah Ratu Adil gitu ya. Di filosofi Jawa kan ada ya, Indonesia ini akan mencapai zaman kejayaan ketika ada Ratu Adil gitu. Siapa namanya sosoknya? Sosoknya? Satria Piningit. Nah. Si Sulu itu pastilah Satria Piningit. Wow, begitu luar biasa dia. Kalau itu saya, Bapak Ibu, saya sangat mungkin angkat tergoda. Iya, sayalah Satria Piningitnya. Karena akan ada banyak keuntungan yang akan saya dapatkan dari situ, Bapak Ibu. Wah, udah aklamasi itu. Sebuah bangsa yang besar ini, Indonesia, akan aklamasi. Wah, si Suluh presiden. Kalau enggak 1 periode, 2 periode. Kalau enggak 2 periode, 3 periode gitu kan. Sosoknya karismatik, sosoknya luar biasa. Dia Ratu Adil yang digadang-gadang. Dia Ratu Adil sesuai dengan ramalan Joyo Boyo. Wah, itu kan. Tapi enggak cocok sih kalau Joyo Boyo kan. Notonegoro.
Ya kan? Kalau ramalan Joyoboy kan Noto Negoro. Nah ini Sulu Sutia lah, nggak cocok. Nggak ada huruf O-nya di situ. Tapi orang menggadang-gadang, dan biasa orang Indonesia itu cocokologi. Nah, ya kan, Satrio Piningit memang Noto Negoronya itu nggak ada O-O-O-nya, nggak ada. Ah, Sulu Sutia, tapi arti namanya loh, suluh loh, terang loh. Wah, udah pasti dia pembawa terang bagi Indonesia. Kalau itu jatuh pada saya, Bapak Ibu, kesempatan baik buat saya. Iya, saya lah Satrio Piningit itu. Saya bersedia jadi presiden. Oh, aklamasi. Udah, nggak pakai 1 periode, 2 periode, seumur hidup. Orang udah akan aklamasi juga. Setuju. Wah, karena begitu karismatiknya. Tapi menarik, Yohanes justru tidak membawa itu. Yohanes tidak menempatkan dirinya sebagai penikmat itu. Ketika orang-orang menyebut dirinya dan bertanya, "Kaukah Mesias?" Bukan. "Kaukah Nabi yang akan datang?" Bukan. "Kaukah Elia?" Bukan. Yohanes tidak mau mengambil kemuliaan Tuhan. Dan kita manusia kadang-kadang, seringkali, bukan kadang-kadang lagi, seringkali justru mengambil kesempatan yang ada, mengambil kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang begitu. Banyak orang, termasuk juga orang-orang Kristen, ketika dia dimuliakan, dipuja-puja, dia mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan, merampas kemuliaan Tuhan. Ya bukannya jarang gitu kan, ada orang yang ngaku-ngaku turun naik surga. Pernah tahu ya Bapak Ibu ya? Ya saya nggak tahu, semoga itu benar juga, gitu ya. Tapi kalau nggak benar kan itu berarti jadi penyesat dong, kan kayak gitu ya. Hati-hatilah begitu ya. Ada banyak orang berusaha merampas kemuliaan Tuhan, tetapi Yohanes, no. Tegas dia mengatakan, "Aku tuh bukan terang itu, aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku bukan Nabi yang akan datang. Tugasku adalah membuka jalan." Ayat 23. "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Tugasnya itu. Dia tidak mau mengambil kemuliaan Tuhan Yesus. Dia hanya sebagai penunjuk, itu loh terangnya, akulah pembuka jalan. Itu Yohanes. Nah sekarang kita ada di dalam posisi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak sedang menunggu seolah-olah Tuhan Yesus belum datang. Bukan. Kita ada di dalam kondisi sudah diselamatkan. Tuhan sudah datang buat kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Sang Immanuel. Dan Tuhan Yesus menyebutkan diri kita sebagai terang dunia. Lah kalau gitu apa fungsinya? Apa yang harus dijalani? Secara dogmatik kita memahami keberadaan kita saat ini, betul, iya, sebagai terang dunia. Ini terkait dengan konsepsi dan pemahaman yang kita hayati sampai saat ini juga, bahwa kita adalah tubuh Kristus. Yesus adalah kepalanya. Kita adalah tubuh Kristus. Bapak Ibu menghayati itu? Tubuh Kristus kita? Iya ya? Kok kayak ragu-ragu? Iya. Tubuh Kristus? Amin. Kita tubuh Kristus, dan sebagai tubuh Kristus kita juga adalah representasi terang itu. Tubuh Kristus, kepalanya adalah Kristus. Kristus itu adalah terangnya, dan kita adalah tubuhnya. Dan dengan demikian kita juga punya peran yang menghadirkan terang. Pemahamannya seperti itu Bapak Ibu. Kalau Yohanes memang hadir sebagai pembuka jalan, penunjuk, itu loh terangnya. Tapi kita yang hidup di zaman sekarang, kitalah terang itu. Karena Yesus sebagai kepala kita.
Temanya makanya menghidupi terang. Karena kita sedang hidup dalam terang. Kita sudah mendapatkan terang itu dari Tuhan. Kita sedang menjalani terang itu. Pertanyaan lanjutannya, terang yang kayak apa? Kenapa disebut sebagai terang? Apakah yang menjadi terang itu seperti si suluh, obor? Suluh kan obor kan? Ya, palau ya. Palau meso-meso. Kalau gitu semua namanya diganti lah, suluh semuanya gitu kan. Suluh, pelita, lampu, apalagi semprong. Gitu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita ada peran yang akan menampilkan bahwa ada sesuatu yang jadi harapan, secercah harapan, secercah terang buat seseorang, buat orang termasuk diri kita sendiri, yang sangat mungkin berada dalam suasana gelap. Hari ini Bapak Ibu, di Minggu Advent yang ketiga, Majelis Sinode GKP itu merancang tata kebaktian terkait dengan fungsi terang kita secara spesifik. Memperhatikan nggak tadi waktu pengakuan dosa? Bapak Ibu memperhatikan nggak? Waktu pengakuan dosa, tadi dibacanya di pandunya sama Penatua Feby. Saya bacakan ya. Atau ditampilkan nggak tadi di layar? Ada ya? Coba minta tolong Yuda di pengakuan dosa. Di pengakuan dosa, di situ ada 3 bagian kalimatnya. Kami mengaku dosa kami sebagai komunitas yang masih menutup telinga terhadap kekerasan di sekitar kami. Rinciannya ada. Teriakan tetangga, tangisan anak-anak, perempuan, dan seterusnya ya. Lalu bagian yang kedua, dibuka yang kedua udah. Kami mengaku dosa kami sebagai gereja yang masih menutup mata terhadap air mata seorang ayah, memar tubuh seorang ibu, diam penuh tanya dan luka seorang anak. Dirinci. Kami mengaku dosa kami sebagai keluarga yang masih memukul. Mukul, betulan ya, mukul ya. Bukan memukul bahasa metafor. Karena banyak keluarga lu yang masih terbiasa dengan nih, bogem. Masih menghina, masih menjadikan celaan sebagai basa-basi, masih menganggap enteng hal yang menyakitkan, masih menyalahkan korban. Nah, ini biasa di Indonesia ini banyak yang terjadi gitu kan. Perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan itu seringkali jadi dituding. Salah kamu sendiri sih pakai baju seksi dan sebagainya. Oh, korban. Salah kamu sendiri sih begini. Wah, kacau. Kita berada dalam situasi lingkungan masyarakat kita masih mengalami hal-hal seperti itu. Bapak Ibu coba bayangkan seandainya Bapak Ibu adalah korban. Bapak Ibu adalah korban-korban kekerasan yang dicerca, yang dicaci maki, yang dihajar, yang dipukul. Dunia itu seolah gelap Bapak Ibu. Gelap. Kalau hidupku seperti ini terus, masa depanku kayak apa ya? Apalagi kalau itu dialami oleh anak-anak yang masih usia anak-anak, usia remaja. Gelap. Bapak ibuku sering menghajar aku. Aku mau jadi apa ke depannya? Tahu begini lebih baik aku gak dilahirkan. Betul? Kita hidup bersama dengan orang-orang seperti itu. Dan bisa jadi di antara kita adalah orang-orang yang mengalaminya. Bapak Ibu bayangkan, bukankah itu suasana yang gelap? Apa harapanku? Masa depanku apakah akan seperti ini terus? Lebih baik mati. Coba bayangkan itu. Coba hayati itu, coba renung-renung itu. Kalau ada orang yang mengatakan, aduh kok sampai bunuh diri sih dia, sayang amat ya dibunuh, harusnya dia bisa bertahan. Kita sebagai orang yang ada di luarnya mungkin bisa mengatakan, aduh kok bisa mengatakan. Tapi sebagai korban, gelap. Susah menemukan alasan untuk melanjutkan hidup Bapak Ibu. Lebih baik aku mati dan lebih baik aku tidak dilahirkan. Dan korban-korban kekerasan itu ada dalam suasana batin yang gelap. Nah, gereja perannya apa terhadap yang seperti itu? Jadi terang.
Terang yang bagaimana? Yang memberi harapan. Harapan yang bukan palsu, tapi harapan yang nyata ketika bersedia mendampingi, mendengarkan keluh kesahnya, memperhatikannya. Kalau punya kekuatan dan kalau punya daya, kita membawa dan menggiringnya keluar dari kegelapan itu. Hari ini khusus kita membahas tentang itu. Di Minggu Advent yang ketiga, peran kita menjalani terang itu, menghidupi terang itu, ketika kita juga dapat memberi harapan secercah terang buat orang yang menjadi korban. Bagaimana kalau ternyata kita adalah korbannya? Lihatlah, Yesus juga telah hadir buat kita, memberikan kekuatan dan pengharapan buat kita. Bersama-sama kita bergandengan tangan keluar dari kegelapan ini, menghadirkan terang ini. Dan kita yang hadir di ruangan ini, mari berkomitmen sama-sama. Stop kekerasan. Hentikan itu sejak sekarang. Dan ketika kembali ke rumah, tidak ada lagi kekerasan. No more violence. Tidak ada lagi kekerasan. Yang kita lakukan, kita utarakan, kita nyatakan. Tidak ada lagi kekerasan. Dan itulah yang menjadikan kita betul-betul menjadi terang bagi mereka yang menjadi korban. Kitalah terang itu. Kalau Yohanes mengatakan dirinya, aku bukan terang itu. Iya, Yesus sebagai terangnya. Tapi sekarang Tuhan sudah mempercayakan terang itu buat kita sekalian. Tunjukkan itu. Dan hari ini di Minggu Advent yang ketiga ini, jadikan diri kita sebagai terang yang menghapus kekerasan. Hentikan. Stop kekerasan. Tuhan berkati.